konten hari ini sebenarnya konten yang cukup sering dibahas ya di Telem ya, karena nah buat backgroundnya dulu. Jadi di Telem tuh yang paling sering ngeliat video nggak jelas tuh Aldo, David sama gua. Jadi di sini karena berhubung di Telem itu gua dan David sebenarnya sih punya background untuk bela diri sebenarnya. Terus si David itu jujitsu mainnya. Berapa tahun ya si David ya? 2 tahun ya David ya? Satu tahun lebih. Sedangkan gue itu main di Sansao. Nah pelatih Sansao gue itu cukup dari zaman SMA tuh dia udah juara di mana-mana. Jadi emang dari abangnya juga udah latihan di Cina, latihan Muay Thai. Nah buat yang nggak tahu tentang Sansao itu sebenarnya sekarang namanya Sanda ya. Jadi dari Kungfu tuh ada turunan, nama itu ada Taulo dan Sansao dulu. Sekarang lebih kenal dengan Sanda. Taulo itu yang jurus yang banyak hafalan. Terus kalau harusnya kalian bisa lihat sekarang videonya orang yang hafalan dengan menggunakan tombak lah, pedang dan segala macam, itu adalah sistem Taulo. Kalau Sanda atau Sansao itu lebih ke bela diri. Jadi sebenarnya turunnya itu sebenarnya aslinya adalah untuk bela diri, ngebunuh sebenarnya, cara paling cepat untuk ngebunuh. Jadi gabungan dari berbagai macam aliran. Jadi di situ termasuk ada Thai boxing, ada boxing, dan bawaan dari Kungfu itu sendiri. Jadi sebenarnya kita punya background yang jelas gitu loh untuk ngebahas, setidaknya untuk ngebahas. Jadi sebenarnya kita juga bukan expert di sini karena emang kita masih sering ngebahas masalah bela diri juga. Terus kita sempat mau ada latihan juga di Telem dan segala macam. Cuman karena nih ya, sekarang mungkin banyak dari kalian yang juga latihan bela diri apapun itu juga. Zaman sekarang banyak yang buka dojo jujitsu, ada karate, kyokushin, terutama di Indonesia yang salah satu paling terkenal. Terus ada Thai boxing, silat mulai meningkat lagi sekarang. Nah ini harusnya kan banyak banget nih orang yang sebenarnya tertarik dengan bela diri, terutama dengan kenaikannya UFC juga, dan penontonnya di Indonesia juga semakin banyak, yang belajar MMA di Indonesia juga semakin banyak. Jadi intinya tentunya banyak yang tertarik, dan yang gue sayangkan sebenarnya itu masalah di social media dan di YouTube itu mulai sulit banget untuk kita membandingkan mana yang asli, mana yang palsu, atau mana yang benar-benar ngimpi. Jadi yang ngimpinya ini tuh yang menurut gue yang paling parah. Nah sebenarnya kalau kita balikin lagi ke zaman dulu, ini di tahun 60 tahun yang lalu bahkan, mungkin kalian bisa search masalah recordingnya Bruce Lee. Itu yang dia ngomel-ngomel atau bahkan sempat bilang kalau banyak banget, terutama di Hong Kong maupun di Cina, yang menjual martial arts yang palsu. Dan di situ dia bilang kalau dia tuh pengen banget ngebenerin masalah hal tersebut. Jadi kita nggak bilang kalau sebenarnya Bruce Lee itu di zaman sekarang mungkin nggak akan berguna gitu loh untuk di MMA. Itu adalah salah satu hipotesa yang banyak orang bilang kalau dia nggak akan bertahan lama di MMA. Cuman kalau misalnya kita ngomongin dia di K1 gitu, menurut gue yang murni nggak ada grappling dan nggak ada wrestling sama sekali, menurut gue masih viable banget gitu loh. Dan di era itu juga berbeda banget, karena kalian tahu juga kalau sejarahnya Bruce Lee adalah dia berusaha untuk mencampurkan ilmunya dia dengan ilmu martial arts yang lain. Jadi di situ kalian juga bisa lihat kalau dari zaman dulu seorang Bruce Lee itu udah berusaha untuk meluruskan banyak bela diri yang ngejual nama kungfunya itu sendiri. Nah, kalau kita bilang masalah bela diri yang palsu dan segala macam, gue rasa kalian semua harusnya udah pada tahu, terutama buat kalian yang orangnya lebih kritis, dan terutama buat kalian yang emang udah latihan bertahun-tahun. Tentunya kalau kalian mendengar sesuatu yang bisa mukul dari jarak jauh, atau misalnya ketemu sama orang yang lawan atau ngebawa pisau atau bawa pedang dan lo harus begini, lo harus begitu, gue rasa itu hampir nggak ada ya. Kalau kalian misalnya belajar bela diri, nggak ada guru kalian, sifu kalian, sensei kalian yang bilang kalau lo harus begini kalau ada orang bawa pisau. Yang gue tahu dimanapun kalian berada, yang diajarkan nomor satu kalau kalian ngelawan orang yang udah megang pisau, megang pedang, megang kampak dan segala apapun itu juga, nomor satu yang harus kalian lakukan adalah lari. Makanya stamina itu sangat-sangat penting di bela diri apapun yang diajarkan. Pasti nomor satu adalah stamina. Karena buat kalian yang kurang paham atau nggak pernah latihan, buat kalian bisa 15 menit shadow boxing aja dan tetap bertahan tangan kalian di atas, itu udah capek sebenarnya kalau kalian nggak pernah latihan. 15 menit aja kalian begini dan mondar-mandir. Jadi buat kalian yang mikir kalau ya stamina itu nggak terlalu penting, nggak masuk akal sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu yang benar-benar basic banget dan semua orang udah pernah lalui. Nah unik ini yang masalah palsu atau segala macam nih di sosial media ini nggak cuman masalah bela diri, cuman ya kalau kita lihat di fitness, gue rasa kalian yang juga
latihan, itu harusnya kalian juga tahu kalau banyak banget di internet yang fitness dengan plate atau beban yang palsu, yang sebenarnya beratnya itu nggak sesuai. Kayak misalnya mereka ngasih lihat kalau bench pressnya mereka gede banget atau berat banget, terus ada deadlift yang sampai gila juga dan nggak sepadan dengan bentuk tubuhnya, atau bahkan yang bentuk tubuhnya aja udah beneran jadi aja mereka masih suka pakai fake plate untuk nunjukin prowessnya mereka. Jadi ya emang banyak untuk kita ngelihat hal seperti ini dan emang bener harus kritis. Cuman kalau ngomongin masalah fitness itu nggak terlalu membahayakan orang lain. Ya memang membahayakan. Tapi kalau kita ngomongin misalnya kita nggak kuat, ya udah kita selesai cuman nggak kuat doang. Kita nggak mungkin bisa memaksakan sesuatu, terutama kalau kita nggak ada spotternya juga. Tapi kan kalau bela diri nih beda hal, jauh banget nih bedanya nih. Terutama pada saat kalian membutuhkan ilmunya kalian, di saat kalian ketemu di jalan atau segala macam, kalian mau dirampok lah atau segala macam, kalian harus bisa menggunakan itu dengan benar gitu loh. Nah ini yang gue takutkan adalah di zaman sekarang orang banyak yang lihat seperti itu dan itu langsung percaya. Nah yang gue permasalahkan adalah bukan seperti orang-orang yang belajar teknik dengan benar dan baik. Karena kenyataannya emang benar, ada orang yang dipukul pakai besi, besinya bisa patah, besinya bisa bengkok, atau nendang suatu kunci, itu bisa kuncinya bisa penyok. Itu sebenarnya benar, itu semuanya masuk akal. Gue nggak bilang itu nggak mungkin, tapi kalian harus lihat juga orangnya seperti apa, massa tubuhnya seperti apa, tingginya seperti apa, dan udah berapa lama dia latihannya. Kalau misalnya gue ambil contoh orang seperti misalnya Tony Ferguson, ya emang orangnya kan rada-rada sakit jiwa juga ya si El Kukui. Nah ini lu bisa lihat kalau dia latihan misalnya nendangin tiang besi. Cuman itu adalah suatu hal yang sangat-sangat normal, karena kalau lihat sejarahnya Tony Ferguson, semua latihannya dia benar-benar nggak ada yang masuk akal. Gerakannya dia, terus nggak masalah buat dia untuk nendang suatu tiang dari besi. Yang kalian harus perhatikan juga, tiangnya itu nggak di semen, tiangnya itu nggak diem. Jadi transfer of force-nya itu tetap nggak 100% dibalikin ke kakinya. Nah kalau kalian melihat misalnya ada seseorang yang bisa nendang besinya sampai benar-benar ditanam gitu loh, dan kalian juga harus perhatiin itu besinya kebuat dari apa, apakah kebuat dari aluminium yang lebih tipis, itu kalian harus perhatiin juga. Tapi ini semua tetap masuk akal. Orang kalau udah dilatih misalnya udah puluhan tahun, itu adalah sesuatu yang masih sangat masuk akal dan masih bisa dilakukan oleh seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk latihan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia menghabiskan 10-15 tahun hanya untuk menguatkan tulang kering yang ada di kakinya atau di shin-nya, ya kalian bisa ngeliat kayak misalnya Grand Champions untuk Muay Thai misalnya. Kalian bisa ngeliat di sini nanti ada videonya. Kalian bisa lihat kalau dia nggak ada masalah untuk mecahin ada 2 baseball bat. Itu kan sebenarnya nggak masuk akal. Beberapa orang dari taekwondo pun juga nggak masalah kaki shin-nya itu dipukul langsung dengan, bahkan bisa patah baseball bat-nya. Cuman ini adalah orang-orang yang benar-benar udah kelihatan di seluruh dunia dan tahu latihan itu seperti apa. Yang kedua, kalian harus mikirin masalah gimana sih dapetin power yang benar gitu loh. Jadi kita balik ke hukum fisika, ini adalah time dikali sama force. Atau kita bisa balikin ke velocity ditambah massa, atau massa dikali velocity, mass times velocity. Nah jadi untuk kita mendapatkan power yang lebih besar atau punching force atau kicking force yang besar, berarti kan kita membutuhkan massa dan kita membutuhkan speed. Semakin tinggi massa dan speednya berarti semakin kenceng powernya. Ini sebenarnya kan hal yang benar-benar kita diajarkan nih dari zaman SD, bahkan setahu gue ya. Fisika itu kan harusnya, fisika diajarin SD nggak sih? Iya diajarin kan? Fisika? Ya SMP harusnya kan udah diajarin, dan gue rasa ya mungkin itu juga karena gue kan salah satu orang yang dulu sempat bilang kalau sekolah itu nggak terlalu penting karena yang diajarkan itu nggak applicable dalam real life. Tapi kenyataannya ya emang ternyata benar kalau sekolah itu penting karena banyak banget ilmu dasar yang bikin kalian itu bisa berpikir secara kritis. Nah sekarang selain dari itu yang kita perlukan selain massa dan kecepatan, nah datangnya kecepatan itu dari mana sih untuk kita misalnya memukul dan segala macam, itu datang dari teknik. Dari teknik semua yang kita pelajarin dari ilmu bela diri yang kita udah honing selama bertahun-tahun. Jadi lu nggak cukup cuma badan gede doang, tapi kalau kalian levelnya sama nih, satu orang dan satu orang yang masanya lebih besar akan menang. Paling yang kita bisa bilang kalau orang yang lebih gede dan melawan orang yang lebih kecil, ini yang paling sering kalian lihat adalah jujitsu. Tapi kalau orangnya sama-sama nih, misalnya yang satu ban ungu sama sabuk ungu dengan sabuk ungu, berat badannya beda nih, tapi skillnya sama, yang beratnya lebih gede kemungkinan besar ya akan menang. Makanya di situ ada namanya weight class. Mau di tinju, mau di MMA segala macam itu ada weight classnya, karena itu sangat-sangat penting. Di mana massa itu sangat-sangat berpengaruh.
kalian misalnya berat cuma 6 kilo atau 5 kilo berat badan orang, kalian mungkin rasanya 6 kilo atau 5 kilo itu nggak terlalu berat. Kenyataan itu ngaruh banget, terutama kalau orang yang beratnya di 6 kilo lebih berat daripada kalian, dan kalian itu misalnya jujitsu dan kalian misalnya half guard dan orangnya ada di atas kalian, itu buat napas itu aja udah susah banget buat kalian napas. Jadi itu semua tuh kalian bisa lihat dan kalian bisa pelajarin bahwa orang-orang ini yang latihan nih segala macam, yang bisa ngancurin batu lah, ngancurin balok, ngancurin kyukpa dan segala macam, itu sebenarnya bukan masalah tekniknya mereka, kalau powernya mereka itu gede banget dan segala macam, tapi inti yang dari pertama kayak taekwondo yang pakai papan dan segala macam, gue rasa hampir semua orang juga bisa mukul dengan papan itu. Cuman yang semua orang nggak bisa lakukan sebenarnya adalah akurasi dan power yang dibutuhin. Nah kalau kalian nanya, misalnya gue mukul batu bata, bang bisa pecah gitu segala macam, ada juga teman gue yang nggak bisa gitu loh. Hampir semuanya itu tempat bela diri atau tempat kalian belajar, mereka nggak mungkin ciptain sesuatu yang punya density-nya bisa ngelawan atau ngebuat kalian cedera. Tapi ada satu titik yang diperlukan, di mana adalah titik itu adalah sesuatu yang masih masuk akal untuk dipecahkan. Sekarang gini contohnya, sekarang misalnya gue punya baloknya ini udah gue cetak dan segala macam, dan tipisnya dan atau ketebalannya tergantung dari kalian melihat perspektifnya dari mana. Kalau misalnya itu punya density-nya yang terlalu keras dan kita mau pukul kayak gimana pun juga, itu nggak mungkin dikasih ke muridnya yang untuk naik sabuk misalnya. Nah kenapa nomor satu yang harus diingatkan adalah orang tersebut nggak boleh ragu pada saat memukulnya, dan dia harus full power, harus full force, dan harus percaya kalau dia bisa matainnya. Nah yang pertama adalah karena hukum Newton yang ketiga. Jadi semua itu harus ada equal action and reaction. Jadi kalau misal kita mukul sesuatu dan kita nggak bisa mecahin, kita akan lebih sakit daripada kalau kita bisa mecahin. Yang jadi masalah adalah kalau kita ragu, kita mukul sesuatu atau nendang sesuatu, kalau ragu, kemungkinan besar kita akan pull back. Hasilnya kita nggak bisa nerobos kebutuhan untuk punching power yang diperlukan. Nah jadinya pada saat kepukul, misalnya kita ngasih, ya orang biasa mungkin sekitar 30 kilo deh misalnya. 30 kilo punching powernya. Nah itu kalau misalnya 30 kilo, berarti kalau dianya nggak hancur, 30-nya ini dibalikin ke kita. Tapi kalau dianya tembus, semuanya itu lewat. Jadi itu yang jadi salah satu alasan kenapa semua bela diri menggunakan sistem yang kurang lebih sama. Bilang kalau kalian harus percaya, kalian harus full. Karena ya guru kalian atau siapapun itu yang melatih kalian sudah tahu bahwa itu sangat masuk akal untuk dipecahkan. Mereka nggak mungkin ngasih sesuatu yang mereka sendiri nggak bisa pecahkan dan nggak terbukti. Jadi kyukpa yang kalian lihat dan segala macam itu adalah sesuatu yang emang bisa dipecahin. Nah jadi dari itu semua kalau kalian perhatiin, kalian harus lihat dong orang-orang yang dari tadi gue ngomongin. Nah ini ada beberapa kayak Shaolin Master gitu misalnya yang bisa mecahin besi atau bisa matahin besi dan segala macam. Kenyataannya nih kalian bisa kutip dari si Renton, nanti ada di video ini juga harusnya dilatih. Kalau dia bilang sebenarnya dia ini adalah Shaolin Monk yang udah belajar sekitar 3-5 tahun ya di Cina. Beneran jadi Shaolin Monk dia. Dia bilang kalau itu semua hanya untuk show. Dan kalau orang pada bilang kalau Qi atau Qigong di Cina dibilangnya itu adalah sebenarnya bukan tenaga dalam yang bisa dikeluarkan untuk mukul orang dan bisa bikin orang mental dan segala macam, tapi itu adalah perlatihan pernapasan sebenarnya. Dan di Shaolin Monk itu juga diajarin. Kalau kalian bilang kalau Shaolin Monk ini sebenarnya nggak bisa berantem, bisa, mereka beneran bisa berantem. Cuman yang di show kepada orang-orang kalau misalnya lagi ada pameran dan segala macam, ya itu semua dari bajunya segala macam itu setelan yang emang dipersiapkan ya untuk show itu tersebut. Jadi dia bahkan bilang kalau gurunya dan segala macam, kalau setelah mukulin besi dan segala macam, yang nomor satu mereka harus latih adalah supaya nggak menunjukkan rasa sakit yang mereka. Jadi ntar pas acara udah selesai, ya mereka akan ngomong kalau itu sakit banget gitu loh, tadi mecahin itu dan segala macam. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan kan, kenyataannya itu beneran terjadi. Dan orang-orang ini pun kalau dia menjelaskan kalau semua orang-orang ini yang dipukul besi dan segala macam, itu ada callus. Callus itu adalah kapalan, namanya kapalan. Gue dari tadi nyari kata yang tepat apaan. Tapi itu pasti punya callus atau kapalan di tangannya. Jadi kalau kalian lihat, atau misalnya master karate deh, kalian bisa ngeliat kalau ini ya knuckles-nya mereka tuh ukurannya beda, lebih besar dan segala macam. Ya karena mereka latihannya seperti itu. Terus kalau kalian misalnya kayak ngeliat shin bone gue juga sama, tulangnya itu bakalan gompal-gompal karena emang
Ya gue dulu dilatih juga pertama dari kayu, gue gerus terus tulang gue, terus habis itu ganti ke barbel yang buat ngangkat itu, yang Olympic bar itu gue pakai buat gue giles, gue puter-puterin. Lama-lama tulangnya kalian itu kebiasa. Jadi sebenarnya bukan karena nggak sakit, tapi karena nerve endingnya gue udah rusak. Jadi untuk gue ngerasain sakit itu udah rusak sebenarnya. Jadi untuk gue bisa benar ngerasa sakit ya tulang gue harus patah. Tapi setidaknya tulang itu tuh menciptakan microfractures. Jadi microfractures ini pada saat dia akan memulihkan dirinya, numbuh kalsium yang baru, itu akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Kalau nggak dipatahin, tapi adalah microfractures. Jadi fraktur-fraktur kecil yang ada di tulangnya kalian itu bisa memperbaiki. Sama dengan misalnya waktu kalian misalnya latihan Muay Thai, kalian pasti akan ditendangin di sini. Itu untuk melatih, atau misalnya di paha kalian itu adalah untuk dilatih. Jadi kalau kalian bisa ngeliat UFC, kalau kena tendang, kalau kalian adalah orang yang latihan dan tahu bela diri, kalian tahu betapa sakitnya satu kali tendangan aja yang misalnya kena di samping dengkulnya kalian, di pahanya kalian, atau di kaki bawahnya kalian. Itu sakit udah gila banget. Jadi kalau kalian ngeliat kalau orang yang bisa bertahan sampai 5 kali, 6 kali kena tendang seperti tendangannya Jose Aldo atau tendangannya Gaethje, satu kali aja itu sakitnya udah mampus banget buat orang yang nggak pernah latihan. Tapi karena mereka udah dilatih dan terbiasa, ya mereka bisa nahan. Cuman bukan berarti mereka nggak ngerasa sakit, ya mereka cuma harus nahan biar lawannya mereka tahu bahwa mereka tuh nggak apa-apa. Tapi sebenarnya mah sakit yang beneran sakit gitu loh. Nah, jadi kalau pas nendangnya mungkin emang nggak sakit karena nerve endingsnya udah rusak, seperti ya kakinya gue gitu ya, nerve ending di sebelah kanan gue udah cukup mati rasa. Nah, itu jadi yang perlu kalian ingat dan kalian pahami bahwa semua yang kita ngomongin dari tadi itu berdasarkan hukum fisika. Jadi kalau kalian melihat orang yang misalnya tiba-tiba bilang kalau badannya kecil dan segala macam, nggak menunjukkan sesuatu, dan tiba-tiba dia bisa mecahin tembok atau mukul berkali-kali tembok, kalian harus lihat kalau bone density-nya seseorang itu nggak bisa untuk bertahan seperti itu. Kenapa sih alasannya orang yang boxing bahkan untuk sparring atau latihan doang harus pakai hand wrap? Hand wrap-nya nggak benar aja itu lo diomelin. Lo harus belajar hand wrap yang benar dan baik itu seperti apa. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih hand wrap? Untuk biar lo itu nggak sengklek sengklek bahasa, gue nggak tahu ya bahasa Indonesia apa, tapi yang pasti biar ini tuh nggak goyang kemana-mana dan jadinya ngelukain wristnya kalian. Bahkan nggak usah ngomongin jauh-jauh deh, kalau kalian berantem di jalanan, kalian mukul kepala orang nih, dan orangnya bisa ngindar dan kena di sini kalian nih, dan tangan kalian beradu nih, itu bisa kalian yang lebih luka duluan daripada orang yang kalian mau pukul. Emang bener bisa KO dan segala macam, cuman tangan kalian bakalan luka dan kalian nggak bisa sustain selama itu. Apalagi kalau kalian misalnya ngeliat orang yang misalnya kecil dan segala macam nonjokin tembok gitu, itu hal yang seperti ini tuh yang menurut gue menurut gue pribadi itu melecehkan orang-orang yang udah latihan bertahun-tahun, karena nggak semudah itu untuk lo bisa berlatih seperti itu, dan hampir lo nggak bisa temuin di orang yang masih muda gitu loh orangnya, kecuali orangnya benar-benar dedicated untuk melakukan hal seperti itu dari kecil, dan itu biasanya harusnya ada sejarahnya, gurunya siapa dan segala macam. Jadi itu salah satu yang gue pengen meluruskan kepada orang-orang yang terutama baru pengen belajar dan tertarik karena ngeliat ini orang bisa mukul tembok dan segala macam. Ya lo harus buktiin gitu loh. Itu cuma dari video doang atau enggak, karena sekarang visual effects menurut gue nggak terlalu sulit untuk dilakukan. Kan ya kalau misalnya ya pakai AI juga bisa sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang lo harus lihat dan lo mikir kalau itu adalah suatu hal yang mungkin. Ya memang benar mungkin, cuman nggak mudah, dan kalian juga harus perhatiin orang itu seperti apa, masa dan badannya itu harusnya kelihatan. Nggak ada yang namanya shortcut dalam hidup, terutama dalam self defense dan martial arts. Menurut gue itu sangat-sangat nggak mungkin, dan semua orang yang sudah mendapatkan belt yang sesuai, terutama kayak jiu-jitsu atau misalnya orang di Taolo atau di Sansao yang belajar wushu dan segala macam, itu ya udah menghabiskan waktu yang sangat-sangat lama dan pengorbanan itu sangat-sangat tinggi. Ya bahkan orang-orang jiu-jitsu kalau kalian lihat, dan orang-orang belajar MMA, kalau kalian udah ketemu orang yang kupingnya udah cauliflower gitu, ya dia udah menghabiskan dedikasi waktu yang banyak banget untuk mengorbankan badannya untuk bisa menjadi lebih baik. Nah mungkin buat kalian yang sekarang ada yang nanyain gue masalah Wing Chun dan segala macam, itu sebenarnya palsu atau enggak dan segala macam. Ya sebenarnya sih nggak palsu sih ya, terutama kalau kalian misalnya ngelihat si Su Xiaodong yang di Cina yang sekarang social reputation-nya turun jauh karena social scoring-nya rendah dan dilarang oleh Cina, dia nggak bisa naik kereta, nggak bisa naik pesawat. Ini gue udah bahas berkali-kali ya mas di video gue tentang AI. Ini yang terjadi sama si Su Xiaodong karena dia ngelawan banyak master yang menurut dia palsu.
Memang gue rada setuju sih dengan beberapa martial arts ngaku kalau mereka itu bagus banget untuk di jalanan untuk bela diri, tapi sebenarnya enggak. Tapi bukan berarti semuanya itu nggak ada fungsinya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat Wing Chun, sebenarnya orang yang ngeliat kan cuman gini-gini doang, dan kalau di MMA nggak ada gunanya dan segala macam. Sebenarnya tetap ada, cuman emang lo nggak bisa menggunakan Wing Chun sendiri. Jadi sebenarnya kalau orang mikir Wing Chun, ya sebenarnya Wing Chun cuma diajarkan yang kurang lebih hampir sama kayak Krav Maga. Lu diajarkan untuk ngecekek dan neken leher orang, mukul leher orang, terus nyolok mata. Itu pun juga ada sebenarnya di Wing Chun, sama kayak Krav Maga. Kayak lu misalnya harus nyerang orang tuh ya matanya aja diserang, atau misalnya mukul daerah ya biji itu dipukul, ditendang dan segala macam. Itu memang diajarkan, tapi kan yang orang selalu mikirin kalau Wing Chun itu sebagai sesuatu yang misalnya full dan 100% bisa sendiri gitu. Enggak, karena makanya ada alasan kenapa San Shao dan atau Sanda itu banyak banget, karena lu belajar bantingan, lu belajar tripping, lu belajar ya walaupun sebenarnya grappling di bawah enggak, tapi setidaknya untuk hand to hand combat dan berdiri itu diajarkan semua dan mengambil dari berbagai teknik. Jadi kalau misalnya si Su Xiaodong ini bilang kalau gue mau ngelawan master-master ini, ya mungkin karena memang mereka ngejual sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Jadi ya kalau kita ngomongin masalah martial arts, semuanya tentu punya ada sesuatu dan lu bisa mempelajari itu dan mengambil dari teknik-teknik yang lain, karena nggak ada satu martial arts yang 100% akan berguna di medan apapun. Dan bahkan dulu di Amerika ya, sebelum diganti sama Marines Action ya, atau Marines Martial Arts MMACP, itu mereka dulu sempat belajar Wing Chun juga, tapi ya udah sekarang udah diganti MMACP. Dan misalnya kayak Israel itu menggunakan Krav Maga, tapi kan semuanya beda nih. Ada martial arts yang mengajarkan kalian masalah filosofi, jalan hidup, ada yang lebih ke health dan relationship-nya kita terhadap tubuh kita sendiri, sama ada yang beneran melumpuhkan lawan kita dengan cara yang tercepat. Nah, jadi ini semua kan benar-benar beda nih, dan mungkin turunannya dari Tai Chi dan Wing Chun dan segala macam itu sekarang turun ke arah sini, di mana adalah olahraga yang mengajarkan kalian untuk lebih sehat sebenarnya. Dan perlu diingat juga kalau itu sebenarnya jatuhnya sekarang ke olahraga. Kayak sama dengan MMA, itu adalah sport. Beda sama martial arts yang murni memang kalian dididik untuk ngalahin seseorang atau ngebunuh seseorang, yang seperti misalnya Krav Maga. Jadi ya emang semuanya beda. Bahkan silat aja juga kalian diajarkan sesuatu yang bukan untuk olahraga, bukan untuk sportnya, tapi untuk melumpuhkan seseorang. Ya banyak cara kalian menggunakan pisau dan segala macam itu juga diajarkan di silat. Jadi ya kalian harus ngeliat itu semua, dan dedikasi yang diperlukan itu nggak ada yang namanya shortcut. Itu yang perlu gue ingatkan. Nah sekarang baru kita nggak bahas ke masalah sesuatu yang ini menurut gue paling lucu, dan gue nggak habis pikir banyak banget orang yang masih bisa percaya. Nah sebenarnya gue sebenarnya pas si Aldo ngasih lihat ke gue, itu gue ngeliat udah lama banget yang si orang ini ya cuman gitu-gitu terus orangnya bisa mental lah atau bisa. Nah sekarang secara logika deh, kalau lu misalnya percaya dengan hal seperti itu, ada orang yang seperti itu, kenapa sih nggak ada orang yang jahat atau orang segala macam yang menggunakan tenaga seperti itu untuk kebaikan atau keburukannya dia? Kenapa sih nggak ada superhero? Kenapa sih itu nggak pernah diteliti dan segala macam? Ya karena itu nggak bisa diteliti, karena nggak ada yang berani untuk maju dengan bilang kalau gue bisa melumpuhkan semua orang yang ada di satu ruangan ini. Tapi orangnya itu dipilih secara random. Sekarang kalau kita ngomongin misalnya, dia punya telekinetik, dia punya tenaga dalam khusus, dia punya chi dan segala macam. Nah sekarang orang yang belajar Shaolin Monk yang udah bertahun-tahun aja dia bilang kalau chi atau qigong itu sendiri adalah sesuatu pelajaran masalah napas. Jadi untuk lu bisa bilang kalau lu jadi bisa mukul orang dari jarak jauh, ya nggak ada hubungan sama sekali. Tapi bukan bilang, gue nggak bilang ya pelajaran pernapasan itu adalah sesuatu hal yang mudah. Nggak, itu pelajaran yang sangat-sangat sulit, terutama dalam bela diri. Betul ya, itu susah, pokoknya susah banget. Kalau kalian udah pelajarin hal seperti itu, untuk kalian tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tahan napas selama kalian melakukan satu jurus gitu misalnya, itu sebenarnya sulit banget. Tapi nggak ada yang namanya di Shaolin Monk dan segala macam itu lu bisa ngeluarin chi dan lu bisa mukul orang dari jarak jauh dan orangnya bisa mental atau bisa lumpuh dan segala macam. Nah kalau sekarang misalnya kita ngomongin masalah telekinetik atau telekinesis atau apapun itulah yang kalau kita ngomongin secara logic, sekarang untuk kita misalnya bisa, ya udah gini deh, misalnya ada suatu kertas nih, lu bisa gerakin tuh kertas sampai terbang gitu misalnya, atau nggak bisa jatuh gitu. Tisu deh, jangan kertas, tisu untuk lu bisa goyangin. Itu membutuhkan voltage yang benar-benar besar banget. Lu butuh
Ini gue ngasih contoh yang dilakukan atau dia berhasil ngebuat itu dari Electroboom. Jadi si Mehdi ini nyiptain suatu wand yang dia punya voltage itu besar banget. Jadi dia bisa gerak-gerakin tisu dan segala macam. Cuman efek sampingnya adalah elektronik yang di rumahnya banyak yang rusak karena ya tadi voltage itu terlalu besar. Nah berarti kan untuk kita sebagai seorang manusia untuk bisa melakukan itu berarti kita membutuhkan ya listrik dari mana untuk bisa menciptakan hal seperti itu tuh nggak masuk akal dan emang nggak bisa. Kalau kalian percaya dengan hal itu, kenapa kalian nggak percaya sekalian kalau sebenarnya ada orang di sana yang bisa terbang, ada orang di sana yang bisa teleport? Kalau gitu kenapa nggak sekalian aja percaya kalau X-Men itu nyata? Kalau Marvel dan karakter-karakter di Marvel itu juga asli gitu loh. Ada Scarlet Witch sebenarnya di dunia ini sekarang juga. Kenapa nggak kalian juga percaya gitu? Kenapa berhenti cuma di orang yang bisa seperti itu doang? Jadi untuk masalah ini gue udah nggak habis pikir gimana cara menjelaskan kalau ini tuh beneran nggak nyata. Dan lagi-lagi ini yang menurut gue paling buruk dan merendahkan semua orang yang udah mendedikasikan hidupnya untuk belajar dan bela diri bertahun-tahun dan berpuluhan tahun. Nah yang paling lucu sebenarnya adalah defense-nya orang-orang seperti ini selalu bilang kalau misalnya gue ngelawan David dan gue misalnya orang yang punya ilmu tadi tuh yang kayak si itulah pokoknya yang sah gitu doang terus orangnya bisa jatuh kan. Nah misalnya gue ngelawan David nih. Terus gue bilang gitu terus orang-orang bilang mana Son kalau si David nggak apa-apa. Terus gue bilang soalnya si David kurang percaya nih sama gue nih, dia nggak percaya sama ilmu gue. Ya sekarang gue tanya kalau misalnya lu lagi di jalan nih perempuan lu bawa tas dan segala macam tiba-tiba ada orang nih naik motor terus mau jambret tas lu terus tiba-tiba lu pukul orangnya kesel nih dia ngeluarin pisau terus lu bilang gue punya nih ilmu segala macam terus lo mau ngasih pidato gitu, gue latihan selama 1 tahun gue bisa mukulin segini 5 orang pernah lumpuh sama gue ngelawan puluhan orang 5 orang mati, lo mau masih berani ngelawan gue? Lu udah ditusuk duluan bro sebelum lu bisa ngomongin itu semua. Terus kalau ditambah lagi kalau misalnya tiba-tiba lu misalnya lagi berantem lah sama enggak usah deh. Misalnya lu di pasar Minggu deh, misalnya lu dipalak lah sama orang, gua enggak tahu di pasar Minggu zaman sekarang masih ada palak enggak tahu di mana. Cuma kalau misalnya lu dipalak sama orangnya bawa pisau, terus tiba-tiba lu sah gitu terus orangnya ngeliat, ini orang apa sih yang ada lu dilempar pala lu pakai pisau. Karena orangnya enggak bakal kenapa-napa, lu enggak mungkin bisa pidato dan bikin orang itu percaya sama lu dong. Itu kan suatu hal yang benar-benar enggak masuk akal kalau defense-nya bilang kalau orang tersebut itu enggak percaya. Ya masa lu harus bela diri sesuatu yang kalau lu ketemu di kan namanya aja bela diri. Nah yang sering jadi pertanyaan adalah kayak kemarin si Aldous itu sebenarnya nanya terus kenapa Son yang orang-orang di apa yang berdiri nih yang badannya pada jadi segala macam tuh kok percaya nih sama si orang ini gitu loh. Ya alasannya pertama nomor 1 adalah udah ada orang incitement ya beberapa karena mereka juga udah tahu dan segala macam. Terus ini semua selalu didasari oleh sesuatu atau suatu bela diri yang beneran ada dan nyata dan bisa diaplikasikan. Jadi ini yang sistem yang seperti tadi yang orang itu lakukan dan segala macam bisa ya berapa sih 20 orang ya kalau nggak salah dideretin digoyang-goyangin semuanya jatuh gitu. Ya karena ya itu tadi karena mereka mau nggak mau akhirnya percaya. Jadi dari semua ini nih heightened sense yang lebih tinggi daripada ya tadi ilmu yang sebenarnya mereka bisa. Sebenarnya mereka tetap punya bela diri yang benar dan jelas gitu loh. Cuman mereka ingin menciptakan sesuatu yang lebih gila dan orang nggak bisa tiru. Nah orang-orang ini semua bukannya berarti jadinya nipu, tapi karena mereka jadinya jatuhnya percaya. Nih percayaan ini misalnya datang aja dari delusional. Jadi mereka bisa delusional untuk percaya dengan bahwa masternya itu lebih jago. Nah kalau misalnya di kantor ini, sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh. Waktu itu gue pernah bikin suatu eksperimen di kantor di sini di TLM. Gue bilangin ke Aldo dan si David bilang kalau si Aldo sekarang namanya pakai master depannya. Gue nggak tahu gimana, gue ngomong ke semua anak-anak yang ada di kantor, semua karyawan kita harus bilang kalau manggil Aldo harus pakai master. Tapi karena gue ngomong gitu, si David mukanya serius, si Aldo mukanya serius, semuanya ikut percaya. Akhirnya manggil Aldo pakai master. Nah itu adalah contoh yang paling simpelnya. Padahal itu gue bercanda, tapi mereka mau nggak mau mengikuti dan akhirnya percaya kalau semua orang akan manggil si Aldo pakai master. Jadi ada suatu higher power yang lebih memanfaatkan balance of power yang lebih besar kepada anak-anak buahnya.
Dan kalau misalnya orang-orang di atasnya yang lebih jago daripada dia dan orang itu misalnya jatuh juga, ya lu mau nggak mau akan percaya kalau oh ya gue harus gitu ya, gue ikut jatuh juga ya kalau dia aja yang lebih jago daripada gue bisa jatuh gitu, apalagi gue. Nah ini adalah delusionnya. Nah yang kedua adalah mungkin ada salah satu faktor yang mereka itu nggak mau rugi dan nggak mau dipermalukan. Jadi kalau misalnya kalian udah latihan di tempat itu dan tiba-tiba lo baru sadar kalau oh iya ternyata gue gitu karena gue acting doang, gue gitu karena gue jatuh doang. Nah ini hal yang sama kayak dilakukan oleh Su Xiaodong, di mana dia ngelawan suatu Tai Chi Master dan Tai Chi Masternya ya nggak ada 30 detik bonyok ya kena pukul sama si Su Xiaodong yang umurnya 40-an. Ya emang dia beneran MMA fighter, tapi langsung jatuh ambruk semua tekniknya dia dan semua tenaga dalam yang dia punya itu ya nggak berguna ngelawan Su Xiaodong. Nah terus setelah itu selesai, defense si orang itu adalah bilang saya nggak mau ngebunuh dia, saya nggak mau ngebunuh Su Xiaodong. Terus dia bilang kalau kalian nggak percaya lihat aja yang saya pernah ngelawan suatu MMA fighter di Inggris. Benar dia ngelawan MMA fighter dan MMA fighter itu kalah telak sama si Tai Chi Masternya ini. Tapi kalau dikorek ternyata MMA fighter itu dibayar sama situ dan dia mengakui kalau itu cuma dia mengira kalau itu cuma acting gig doang dan dia dibayar. Jadi ya nggak ada, itu tuh nggak ada sama sekali yang sistem seperti tenaga dalam itu yang bisa berguna di luar dojonya atau tempat mereka latihan, karena memang nggak. Gue susah banget untuk menjelaskan suatu hal yang seperti ini tuh udah nggak mungkin. Ya kalau gue misalnya bilang kalau ini gue bikin suatu pengajaran di mana orang nanti lama-lama bisa terbang gitu. Cuman kalian bisa ngeliat gue terbang cuman di video YouTube atau di Instagram. Lo bakal percaya nggak sih? Enggak kan? Gue nggak tahu sih kalau misalnya dia yang percaya. Ya mungkin kalian harus. Ya gue juga nyerah untuk menjelaskan ke kalian kalau orang itu nggak bisa terbang. Nah, jadi intinya tadi masalah nggak mau rugi, nggak mau dipermalukan. Kalau misalnya mereka sadar kalau mereka itu sebenarnya cuma ditipu atau dibayar dan segala macam. Kayak kalau lu udah bilang ke teman-teman lu kalau guru lu bisa gini segala macam, terus ternyata nggak bisa, ya lu yang malu kan. Mendingan ya udahlah gue all in aja ke sini dan melindungi. Dia lebih ke occultism sih. Jadi lu melindungi cultnya kalian supaya orang itu lebih takut sama kalian dan nggak berani gitu misalnya. Padahal sebenarnya kalau ada orang yang berani aja ya nggak ada masalah, karena ilmu seperti itu nggak bakal bisa digunakan di real life atau di jalanan. Jadi rasa kebersamaan dan hal seperti itu adalah nomor satu kenapa kalau kalian mempertanyakan kenapa masih banyak orang yang percaya dan segala macam. Dan buktinya udah banyak banget orang-orang yang seperti ini dilawan sama orang dan segala macam. Bahkan beberapa jurnalis besar seperti BBC waktu itu pernah nunjukin kalau ya emang nggak ada, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi ya intinya itu buat kalian yang lagi mau belajar bela diri dan terutama buat anak-anak kecil yang masih SD dan segala macam, gue harap sih lebih ya orang tuanya atau segala macam lebih reasonable dan masukinlah anaknya sekolah ke jiu-jitsu atau MMA fighting lain yang udah mulai banyak berdiri banyak di Indonesia. Dan kalau jiu-jitsu di Indonesia juga udah mulai banyak karena ya mayoritas jiu-jitsu di Indonesia rata-rata terutama di kota-kota besar itu memang punya turunan yang jelas, pernah dilatih sama siapa, terus lulusannya dari siapa, pernah sparringnya sama siapa, itu beneran bisa ditelusurin semua dan harusnya semuanya saling kenal dan segala macam. Terus kalau karate Kyokushin Indonesia juga udah banyak banget, terus udah wushu di Senayan juga banyak yang bisa ngelatih, boxing pun juga sama, Thai boxing pun juga sama. Ya kalau bisa latihan ke sesuatu yang benar-benar punya applicable dalam real life dan dalam apapun juga kondisinya di luar. Dan kalau kalian misalnya mau belajar Krav Maga pun juga di Indonesia ada Krav Maga. Jadi ya ambil sesuatu yang beneran tradisional yang udah terbukti dan udah bisa secara konkret dibuktikan. Jangan sesuatu yang ada orang yang nggak tahu asal muasalnya dari mana terus kalian percaya kalau ada orang yang bisa mental dan segala macam cuma dengan diliatin. Bahkan nih ada satu orang yang bilang kalau waktu ditanya dia katanya pernah bisa ngebunuh kambing cuman dengan diliatin doang sama dia, kambingnya mati. Terus waktu ditelepon sama sumber berita, dia bilang, oh saya barusan aja ngebunuh hamster saya karena saya nggak sengaja melihat mata hamster saya, terus hamsternya mati.
ya mas ya hal yang kayak gitu udah lah nggak usah dipercaya lah. Lu percaya sama Marvel aja sekalian deh. Kalau ada yang ngeliat kayak gitu dan masih mikir kalau oh gue nanti bisa seperti itu, enggak, sayang duit lu. Mendingan pelajarin sesuatu, dan nggak ada yang namanya shortcut dalam bela diri, karena sparring dan body conditioning itu adalah nomor satu, dan emang pengorbanannya sangat-sangat besar. Bakalan capek banget, bakalan dipaksa, kalian bakal muntah-muntah, kalian bakal dipukulin, kalian ngerasa sparring nggak pernah bisa mukul lawannya kalian. Ya itu kenyataannya memang seperti itu. Sama kayak jujitsu yang kerjanya kalian cuma bisa teriak sama tapping doang di awal-awal kalian latihan sama orang. Ya emang prosesnya itu panjang dan berat. Nggak ada yang namanya bela diri itu sesuatu proses yang indah, dan ya indah in its own right. Itu emang indah, lo harus bisa mengenali diri lo dan belajar segala macam. Tapi nggak ada yang namanya shortcut, nggak ada yang bisa namanya orang bisa ngubah kekerasan atau bone density kalian dan ligamen dan tendon kalian untuk bisa meruntuhkan misalnya suatu tembok dengan mudah. Nggak ada. So, sekian dari gue Sony, and see you guys next time.